Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa asta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Yai Rohna Macan Ancap, beliau Ketua NU Ranting Meteseh yang alhamdulillah bisa mendampingi kita sekalian. Yang saya hormati ada Ustadz Faizin, juga teman-teman sekalian yang hadir secara langsung maupun secara virtual, jamaah Facebook maupun Zoom. Karena kita sekarang berada pada situasi yang serba daring, serba online. Meskipun begitu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, teman-teman dimanapun berada, tidak terasa kita tadi diawali acara rutinan ini berjalan. Ada Asmaul Husna, kita selesai membaca, menyimak bersama-sama. Mudah-mudahan dengan Asmaul Husna ini memberikan keberkahan kepada kita sekalian, amin. Setelah Asmaul Husna kita juga membacakan tahlil, membacakan ayat suci Al-Quran, bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah yang kita lantunkan, yang kita sampaikan untuk para sesepuh kita, para ulama yang telah mendahului kita, agar setidaknya kita bisa berkirim doa dan mampu melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Setelah tahlil kemudian kita ada Maulidur Rasul yang tibai secara singkat. Kita belajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menjadi tauladan bagi kita semua, khususnya akhlakul karimah. Tentu kita rujukannya kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah menyelesaikan khatmil Quran untuk juz 7. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sudah menyelesaikan satu juz, yaitu juz 7, dipimpin tadi Ustadz Hidayatullah Zain. Tidak terasa, meskipun ada yang ngantuk, ada yang menyimak, belakangan lupa, hilang lagi, ya tidak apa-apa. Bahkan listriknya tadi awal ya mati, kemudian pertengahan juga mati, tidak apa-apa. Yang penting kita masih berjalan. Jadi jika tadi ada siaran berhenti, itu karena listriknya mati. Tetapi kemudian hidup lagi, alhamdulillah. Kemudian berjalan, mati lagi, hidup lagi, alhamdulillah. Ya mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang hadir secara virtual, mungkin tadi terganggu, ada beberapa teman saya juga bergabung. Mudah-mudahan ini semua membawa kemanfaatan bagi kita sekalian. Pada situasi yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, kita memang diminta untuk bersabar. Sudah ada perintah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama adalah tugas kita dalam situasi seperti ini adalah bersabar. Nah, sabar itu di dalam kitab Nasaihul Ibad dibagi ke dalam 4 tahapan. Ada sabar dalam 4 tahapan, ya. Atau sabar dibagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah as-sabru 'alal musibah. Kita ini harus sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Kita semua tidak tahu musibah itu kapan datang. Tidak menyangka tiba-tiba ada corona. Tidak menyangka motornya baru kemudian dipinjam temannya jatuh nabrak. Tidak menyangka helmnya baru main ke temannya hilang. Tidak menyangka mau ujian, naskah skripsinya kena
virus atau laptopnya rusak. Tidak menyangka ya rumah dibangun mahal tiba-tiba ada kebakaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu namanya musibah. Terhadap musibah itu apa yang harus kita lakukan? Ya sabar. As-sabru 'alal musibah. Ya. As-sabru 'alal musibah. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah as-sabru 'alal masyaqqah. As-sabru 'alal masyaqqah. Sabar di dalam menghadapi kesulitan. Setiap orang memiliki persoalan. Setiap manusia memiliki masalah. Tidak ada satupun dari kita yang lepas dari masalah. Orang biasa punya masalah. Orang menengah punya masalah. Pejabat punya masalah. Siapapun memiliki masalah dengan tingkat dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kesulitan. Ada mahasiswa yang kesulitan bertemu dosennya, kesulitan. Ada yang mau ujian munaqosyah, kesulitan di dalam menyelesaikan skripsinya. Ada yang senang kepada seseorang, kesulitan untuk mengungkapkannya. Ada yang sudah mengungkapkan, kesulitan karena ditolak. Kesulitan itu ada dalam banyak hal, ya. Ada dalam banyak hal. Punya ide kesulitan untuk menuliskannya. Ya kan? Mau ke kampus tiba-tiba ada saja di tengah jalan kendaraannya bocor. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua orang punya kesulitan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ya. Mahasiswa tingkat kesulitannya seperti ini. Ya kan, keluarga tingkat kesulitannya seperti ini, insinyur tingkat kesulitannya seperti ini, pengusaha tingkat kesulitannya seperti ini, ya kan, ibu-ibu tingkat kesulitannya seperti ini. Semua punya tingkat kesulitan, maka terhadap kesulitan-kesulitan itu semestinya kita bersabar. As-sabru 'alal masyaqqah. As-sabru 'alal masyaqqah. Jadi setiap orang pasti punya kesulitan, tetapi kita harus sabar di dalam menghadapi kesulitan itu. Sabar kok akemen ya. Kita biasanya hanya menyebut orang sabar juga ada batasnya Pak. Atau ada yang menyebut sabar, sabar. Ya kan? Sekarang yang ketiga, ya. Tingkat kesabaran yang ketiga apa? As-sabru 'ala tha'ah. Sabar di dalam menghadapi ataupun sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Orang mau ngaji hujan, gak jadi. Padahal mau ngaji. Ya kan? Orang mau ibadah, kemudian tiba-tiba ada yang ngajak jalan-jalan. Atau yang ngajak kegiatan lain, akhirnya nggak jadi. Ya. Orang mau ngurus kuliah, tiba-tiba ngosik baik besok aja. Nongkrong saja nongkrong, santai. Online main online, nggak jadi. Orang mau bersedekah, nggak usah sedekah, kamu aja miskin, kesulitan, nggak jadi. Orang mau membantu, ya, karena ada informasi, ada provokasi, nggak jadi. Untuk melaksanakan ketaatan saja kadang-kadang kita harus sabar. Mau sholat subuh berjamaah, sudah diniati. Ya kan? Ketika waktunya datang, kepala ini pening. Ya, lebih berat ngantuknya. Ketika tiba-tiba mau sholat jamaah, handphonenya berdering, tulisannya YYG atau SYG, Q. Apa itu? SYG Q. Langsung nggak jadi.
bukan nggak jadi, diangkat dulu. Setelah diangkat ngobrol ngalor ngidul kelalen, lupa. Sesungguhnya dia mau melaksanakan sholat. Jadi orang mau melaksanakan ketaatan pun ternyata butuh kesabaran. Itu yang ketiga. Yang terakhir, as-sabru 'alal maksiyah. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini juga berat. Ya kan? Ini juga berat. Jadi ketika kita usaha untuk jauh dari hal kemaksiatan, ini juga butuh kesabaran. Contohnya apa? Ya, sabar di dalam menjaga ucapan, ya kan? Jangan sampai ucapan kita itu ucapan yang maksiat. Ucapan yang menyakiti orang lain. Ucapan yang membuat orang lain sedih, hatinya terluka. Jangan. Kita juga harus sabar ketika mau update status. Jangan sampai update status yang menyinggung dan justru menyakiti yang lain. Memaki-maki. Semua diungkapkan melalui WA story-nya, atau melalui statusnya, atau melalui media sosial. Ternyata menyakiti yang lain. Harus sabar. Ya. Maksiat itu kan bisa dari mata, ya kan, panca indera. Bisa dari mulut, bisa dari tangan dan lain sebagainya. Agar kita jauh dari kemaksiatan itu, kita juga butuh kesabaran. Nah, jadi sabar ada 4 ya, tersebut di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ya. Pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah. Kedua adalah sabar ketika menghadapi kesulitan. Yang ketiga adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang terakhir adalah sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Jelas ya? Berapa SKS ini? Ya, teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan rutinan majelis zikir, sholawat, ya, zikir dan sholawat al-fadilah ini bisa terus kita laksanakan meskipun situasinya pandemi. Kenapa? Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berdoa. Selain ikhtiar lahir, ya, kita juga harus ikhtiar secara batin, mengetuk pintu langit agar musibah ini, wabah ini segera dijauhkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu saja, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan sholawat dan doa tibil qulub dan li khamsatun. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wal fatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan
kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, kolega kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita juga diberi kesabaran ya untuk taat, ya untuk menjauhi maksiat, untuk menghadapi kesulitan dan ketika menghadapi musibah. Teruslah berdoa, berikhtiar secara batin, secara spiritual, ya, sehingga pada saatnya mudah-mudahan wabah ini bisa hilang. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah membantu mensukseskan acara rutinan ini, juga kepada teman-teman yang hadir secara virtual. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah